الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang patut bahkan wajib untuk kita selalu syukuri dan selalu untuk kita rawat dengan baik adalah nikmatul Islam. Maka berbahagia kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatul Islam kepada diri kita. Karena nikmat Islam ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dan tidak ada yang mampu untuk menghargai nikmatul Islam. Bahkan ini perintah Allah agar Islam ini kita pegang sampai kita meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Islam dijelaskan di antara salah satunya adalah Ibnu Khaldun yang mana beliau mengatakan idharul Islam wa idharu syariatillah wa iltizamu ma ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Idharul khudu' yaitu menampakkan ketundukan kita, otak, hati, dan seluruh anggota badan kita. Ketika orang yang telah Islam itu akan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tunduk, Pak. Orang dikatakan tunduk, patuh, taat, itu dia tidak berani mendurhakai, apalagi berani untuk menentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Allah itu lebih tahu daripada kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka seorang muslim itu adalah orang yang menampakkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintah Allah, kalau dalam bahasa kita itu enggak ngeyel, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, jalankan perintahku ini, dia jalankan. Wahai hambaku, tinggalkan larangan ini, dia akan tinggalkan. Walaupun kadangkala di balik larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, seolah-olah di mata kita itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Kemudian wa idharus syariah, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an itu dijalankan secara totalitas. Tidak separuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masalah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna, menyeluruh, totalitas. Jangan seperti Bani Israel beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian. Dan begitu juga jangan seperti Ahlul Kitab, beriman kepada Allah sebagian, sebagiannya juga diingkari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika notabene keimanan seorang hamba seperti ini, maka belum dikatakan iman yang secara sempurna, belum totalitas dia, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan wa iltizamu ma ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iltizam, konsisten terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kannahariha. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang amat jelas lagi terang, malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah orang yang menyelisih itu melainkan dia akan binasa, yaitu adalah kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini saya menekankan bahwa ketika Allah memberikan nikmat Islam kepada kita, ingatlah bahwa nikmat ini adalah nikmat teragung yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Allah memberikan nikmatud dunya, nikmat dunia ini, Pak, kepada siapa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang tidak dicintai oleh Allah. Maknanya, baik dia itu muslim, baik dia itu kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang nikmatud dunia, orang-orang kafir jauh lebih megah daripada seorang muslim. Walaupun ini tidak menjadi sebuah ukuran ya Pak ya, ukuran bahwa semua orang muslim itu harus miskin. Enggak, semua orang muslim itu kalau bisa kaya dan hartanya digunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya orang muslim miskin, Pak, siapa yang akan bangun masjid ini, Pak? Kalau semua orang muslim itu miskin, siapa yang akan membiayai anak-anak yatim piatu untuk pendidikan? Ya, Pak ya. Itu belum lagi untuk pembangunan yang lain, apalagi permasalahan jihad itu membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diperhatikan tolak ukur untuk mendapatkan cinta Allah, sekali lagi bukan tolak ukur dunia. Maka ketika dunia ini dipegang orang beriman, Pak, aman. Tapi kalau nikmat dunia ini, harta katakanlah Pak ya, itu dipegang oleh orang yang tidak beriman, aman nggak kira-kira Pak? Nggak aman. Silau. Maka orang beriman faham betul ketika dia diberikan nikmat dunia berupa harta, dia akan faham kemana harta ini akan saya manfaatkan dan pergunakan.
Tapi ketika di tangan orang-orang kafir, maka harta ini akan digunakan untuk menghancurkan Allah dan agama Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wala yu'tiddin illa man ahabba. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat agama ini, nikmat agama Islam ini kecuali orang-orang yang Allah cintai. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan nikmatuddin, berarti Allah mencintai hamba tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat pemahaman agama Islam yang baik, kita mampu belajar dengan baik dan kita mampu mengamalkan ilmu kita dengan baik, yakinlah itu di antara salah satu tanda Allah cinta kepada kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk tanda jauhnya Allah dari seorang hamba, semakin bertambah ilmunya, maka semakin tidak diamalkan ilmu yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mari saya mengajak kepada diri saya pribadi, nikmat sebagai seorang muslim, ya Pak ya, itu patut untuk kita syukuri sekali, Pak. Kita tidak punya dunia enggak apa-apa. Tetapi ketika Allah telah berikan kepada kita nikmat Islam, itu sudah lebih daripada cukup. Tapi ketika Allah berikan nikmat Islam kepada kita, kita faham terhadap Islam dan kita mampu memanfaatkan seluruh apa yang kita miliki untuk Islam, maka itu akan jauh lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang patut untuk kita cermati terlebih dahulu, bahwa kita ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai berkecil hati. Ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin informasi yang sudah menyebar tentang tema siang kali hari ini, judulnya adalah umat Islam dan faktor mendasar kelemahannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita fahami bersama dan perlu kita perhatikan, ya Pak ya, bahwa dalam beberapa tahun ini, bahkan mungkin sudah satu abad ya Pak ya, berabad-abad, kaum muslimin itu fi qillatin wa dhillah, ya Pak ya, di dalam keadaan yang penuh hina lagi dina. Mereka jumlahnya banyak sekali kaum muslimin ini, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah apa ini? Apa faktor, apa penyebab yang paling mendasar kok umat Islam ini lemah? Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan materi saya ingin bertanya, kira-kira dalam gambaran secara umum atau pandangan umum hari ini, gimana keadaan Islam dan kaum muslimin, Pak? Ayo, yang bisa jawab monggo. Ibu-ibu juga boleh, silakan Pak. Terombang-ambing ke sana kemari, ya, seperti lautan, ombak lautan yang tidak memiliki arah atau buih-buih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu aktif mengikuti media mainstream hari ini ya Pak ya, lewat media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan Islam hari ini Pak? Islam semakin dirundung, Islam semakin dilecehkan, bahkan banyak di antara ulama-ulama kaum muslimin hari ini juga tidak mendapatkan kehormatan. Padahal mautul alim zulmatun fi dinillah. Kematian seorang alim, orang yang berilmu,
adalah celah cacat di dalam Islam itu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebabnya saya di sini memetakan ada 2 peta. Apa yang menjadi faktor mendasar kaum muslimin itu lemah? Yang pertama itu saya bagi menjadi 2 ya Pak ya. Yang pertama sebab ad-dakhili, asbabun dakhili. Yang kedua adalah asbabun khariji, sebab-sebab dari dalam. Yang kedua sebab-sebab dari luar. Adapun sebab-sebab dari dalam, itu yang pertama adalah merajalelanya kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin enggan untuk belajar. Tidak ada keinginan untuk mengenal agama Allah. Atau bahkan tipis sekali keinginan mereka itu untuk mendalami agama Islam ini. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menginginkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memfaqihkan dia terhadap urusan ad-din ini. Allah akan memperdalam ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, akan tetapi keinginan untuk mendalami agama Allah itu begitu sangat kecil, maka hasilnya pun juga akan kecil. Kenapa, Pak? Karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Ya Pak ya. Kalau seseorang katakanlah bekerja Pak dari jam 8 sampai jam 6 sore, kira-kira layak digaji berapa itu Pak? Dalam satu hari 200.000 ya Pak ya. Cocok itu Pak? Insya Allah cocok ya Pak ya. Banyakan apa Pak? Enggak ada ya Pak ya. Berapa kira-kira Pak? 100.000. Baik. 8 sampai jam 6, 100.000 dalam satu hari. Kira-kira layak tidak Pak? Dia bekerja dari jam 8 sampai jam 12 digaji 100.000. Layak enggak kira-kira Pak? Enggak layak. Karena standar umumnya untuk mendapatkan uang 100.000 adalah bekerja dari jam 8 sampai jam 6. Tapi dia bekerja dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kira-kira layaknya berapa Pak? 50.000. Kenapa Pak? Karena hasil tidak pernah mengkhianati sebuah proses. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan diberikan pemahaman oleh Allah dengan pemahaman yang mendalam ketika proses yang kita jalani betul-betul bagus gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita prosesnya ketika kita prosesnya main-main, maka hasilnya pun juga akan main-main. Kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau menanam, maka engkau juga akan menuai. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan lemahnya keadaan Islam hari ini, yaitu umat Islam lemah di dalam menimba ilmu. Ya Pak ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah.
tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, rumah dari rumah-rumah Allah, yang mereka mendalami ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Malaikat menaunginya. Allah menyebut namanya berada di sisinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu bukan hanya kewajiban anak kita, tapi juga kewajiban kita sebagai orang tua. Bahkan orang tua itu jauh lebih harus giat lagi menimba ilmu daripada anak-anaknya. Kenapa, Pak? Karena pada hakikatnya dialah guru pertama kali untuk anak-anaknya. Kelak di akhirat, Pak, anak-anak Bapak itu yang ditanya itu bukan gurunya, siapa gurumu? Tidak, Pak. Yang ditanya itu siapa bapakmu? Apa yang telah diajarkannya kepadamu? Jadi orang tua yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban, bukan guru, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesolehan seorang ayah dan kesolehan seorang ibu sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita hanya mencukupkan ngaji sebulan sekali, ya Pak ya, cuma sebulan itu hanya 1 jam, ya Pak ya, berarti selama 1 tahun kita hanya belajar setengah hari, padahal 1 tahun ada 365 hari, jadi 364 setengah hari itu kita gunakan selain daripada menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, faktor yang mendorong selain hadir ke majelis ilmu, seringlah untuk membaca Al-Quran, pelajari tafsirnya, kemudian baca-baca kitabnya para ulama. Hari ini Allah permudah dengan adanya Android, bisa kita baca ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama di YouTube-nya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebab yang pertama lemahnya umat Islam yaitu merajalelanya kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, merajalelanya kebodohan ini ada 2 sebab ya Pak ya. Sebab yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu tipisnya keinginan kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah. Yang kedua, munculnya ulama-ulama yang menyesatkan. Insyaallah. Ulama al-fajirah, ulama-ulama yang menyesatkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama akhwafu ma alaikum al-a'immatul mudillin. Ya Pak ya. Bahkan yang paling aku takutkan dari kalian di akhir zaman itu akan bermunculan al-a'immatul mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Maka para ulama menjelaskan siapa di antara para pemimpin yang menyesatkan itu, yaitu munculnya ulama-ulama yang menyesatkan. Wal iyadzubillah, kita berlindung dari mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya riba itu halal. Ya. Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang itu berzina, sementara hatinya dalam keadaan sebagai imannya adalah imannya tetap mukmin gitu ya Pak ya, maka dia adalah orang yang mukmin. Kemudian ketika dia mencuri, ya Pak ya, mencuri di luar daripada kebutuhan yang ia miliki, kemudian dia itu masih beriman kepada Allah,
maka dia adalah seorang mukmin. Ini pemahaman Murji'ah ini, Pak. Padahal Rasulullah mengatakan la yazni azani haina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman orang yang berzina pada saat dia berzina. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ketika hatinya itu tetap dalam keadaan iman, maka dia seorang mukmin walaupun sedang berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan yang akan muncul di hadapan kita seperti ini, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri mereka, ulama-ulama yang menyesatkan itu adalah menyampaikan ilmu untuk menggapai dunia, meraup dunia sebanyak-banyaknya. Ciri yang kedua, mereka menyuruh untuk berbuat keburukan dan menghalangi kebaikan. Ciri yang ketiga, membela penguasa yang zalim, ya Pak ya, atau ilmunya itu sesuai dengan pesanan. Ya. Penguasa zalimnya itu berpesan begini, maka muncullah fatwa seperti ini. Ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Obat dari yang pertama ini, maka kaum muslimin harus rajin mengkaji ilmu agama Islam. Jangan mencukupkan ngaji sebulan sekali seperti ini, Pak. Hadirlah, ya Pak ya, di majelis ilmu yang betul-betul membuat hati kita itu semakin mantap beragama, menambah sakofah ilmiah kita, ya Pak ya, sehingga kita mampu menghadapi pergolakan dunia ini lebih baik lagi, menghadapi penuh dengan kesiapan yang ekstra, itu ya Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab yang kedua, sebab yang kedua dari lemahnya umat Islam, faktor dari dalam, yaitu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya Pak ya, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tentu azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Di antara salah satunya surat At-Taubah. Surat yang ke-9. Ayat yang ke-24. Maaf, surat At-Taubah ayat yang ke-25. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Wa yauma Hunain. Maaf, wa laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Ada Pak ya? Iya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Laqad nasarakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian fi mawatina katsirah, pada peperangan yang begitu sangat banyak.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, Pak? Karena ketaatan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Tapi di situ Allah ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Wa yauma Hunain, dan pada perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian begitu yang sangat banyak dan kalian membanggakan diri terhadap banyaknya jumlah kalian itu. Ya Pak ya. Falam tughni ankum syai'a, jumlah banyaknya kalian itu tidak bermanfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dunia yang luas ini terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian melarikan diri dari pertempuran itu. Di sini Bapak Ibu, Allah ingin memberikan pelajaran kepada seluruh kaum muslimin bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak. Dan itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kaum muslimin tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasulullah, salah satunya Allah berikan pelajaran pada perang Hunain ini, Pak. Kaum muslimin bangga terhadap jumlahnya banyak mereka. Ya Pak ya. Dulu dijuluk jumlah yang ngaji sebanyak gini apa enggak, Pak? Banyak enggak, Pak? Sedikit ya, Pak ya. Ini semakin banyak. Ya Pak ya. Semoga tidak menyombongkan diri kita ya Pak ya. Alhamdulillah sudah banyak ini yang ngaji. Ya. Seolah-olah kita yang paling benar, itu tidak Pak ya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar. Akan tetapi kadangkala Pak, cara menyampaikannya juga tidak benar, menjadikan seseorang yang seharusnya cinta kepada ilmu yang disampaikan malah berbalik arah menjadi benci. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pada saat itu membanggakan diri, wah, jumlah kami banyak, pasti kami menang. Ya Pak, pasti kami menang ini, nggak mungkin kami kalah. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah timpakan kepada mereka? Ya, akhirnya jumlah banyaknya kaum muslimin itu sedikit pun tidak mendatangkan manfaat. Bumi yang luas terasa sempit, akhirnya mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Kalah. Padahal Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah menolong kaum muslimin, Pak. Dalam sebuah peperangan, itu jumlah kaum muslimin itu 40.000. Jumlah pasukan Romawi itu 240.000, Pak. 1 banding berapa, Pak? 1 banding 6. Iya. 40.000 melawan 240.000 pasukan Romawi, Pak. Kira-kira menurut pikiran kita, logika kita, menang nggak kaum muslimin, Pak? Enggak. Tapi karena mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasulullah, dan mereka taat kepada pemimpinnya pada saat itu, Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Pak. 120 pasukan Romawi tewas, Pak. Separuhnya. Insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu Allah memberikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat apa itu Pak? Al-Ahzab ya Pak ya. Ayat An-Nisa ya, An-Nisa 59 coba Pak.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Betul, Pak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulih. Ya, Pak ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah para pemimpin kalian. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di situ ya Pak ya, kalau kita cermat bahwa hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi pada urusan ulil amri tidak ada tulisan atiu. Betul tidak Pak? Bukan atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri, tidak. Tapi atiullah, atiur rasul wa ulil amri. Kenapa Pak? Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan mutlak yang tidak bisa ditawar. Tapi ketaatan kepada seorang pemimpin, ya Pak ya, pemimpin Islam, maka ketika hal itu tidak bertentangan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mentaatinya. Tapi ketika sudah bertentangan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Begitu juga dengan seorang istri. Ketaatan seorang istri kepada suami adalah ketaatan yang bisa ditawar. Maksudnya apa? Yaitu ketika seorang suami menyuruh pada sebuah keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, maka istri nggak wajib untuk taat kepadanya. Dek, pasangkan togel, Dek. Nggak wajib taat, Pak. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara hikmah kenapa ulil amri tidak disambung dengan atiu. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan yang dapat ditawar selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dalam keadaan menang maupun kami dalam keadaan kalah, kalian jangan turun dari Bukit Uhud ini. Tapi sekali lagi, ini perintah Nabi, Pak. Jangan bermaksiat kepada Nabi. Akhirnya apa, Pak? Ketika orang-orang Quraisy lari tunggang langgang menghadapi pasukan kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy itu meninggalkan seluruh harta mereka, Pak. Yang penting bagaimana diri mereka selamat. Nah, orang-orang yang ada di gunung ini silau mata mereka melihat harta rampasan perang tadi. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pasukan, sebagian besar pasukan pemanah turun untuk mendapatkan harta rampasan perang. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Khalid ibnul Walid yang masih berada di pasukan kafir Quraisy mengambil siasat untuk memutari Bukit Uhud dan menghantam kaum muslimin dari belakang, Pak. Akhirnya kaum muslimin kocar-kacir, lari tunggang langgang, bahkan bahu Nabi SAW yang ketika perang itu menggunakan baju perang ya Pak ya, itu dihantam Ibnu Qami'ah, Pak, dengan hantaman yang begitu sangat kuat. Kemudian pipi Rasulullah ini, Pak, kehantam 2 mata rantai. Sampai 2 mata rantai ini tembus menghantam gigi gerahamnya Nabi, Pak. Tembus ini, Pak. Iya, sampai ke dalam sini. Menghantam gigi gerahamnya Nabi. Disebabkan apa, Pak? Kemaksiatan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah. Hanya perintah Nabi, kalian jangan turun baik kami menang maupun kalah. Tapi mereka bermaksiat kepada Nabi dengan 1 kali maksiat itu, Pak. Lalu bagaimana ketika kita banyak melakukan kemaksiatan? Tentu pertolongan Allah itu akan jauh dari kita, Pak. Ya, Pak ya. Alhamdulillah kita ditolong sama Allah, Pak. Dulu sudah lama kita nggak ngaji di Juluk. Sekarang Allah izinkan kembali kita untuk bisa
Ini nikmat, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bermaksiat. Ya, karena maksiat itu adalah sebuah kegelapan yang akan menghambat kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling buruk kata Nabi adalah manusia yang taat kepada Allah ketika di khalayak ramai manusia. Dia taat sama Allah. Tapi ketika di waktu sepi dan sendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bukan kita. Ya, sehingga kemaksiatan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti akan menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan dana, uang untuk anak kita, Pak ya, untuk pendidikan anak kita, harta yang tidak jelas asal usulnya, jangan pernah mendambakan berkahnya anak soleh, Pak. Jangan pernah mendambakan berkah anak soleh. Kita pengen anak kita soleh, bagus, mendoakan kita nanti ketika meninggal dunia, hafalannya banyak, tajwidnya bagus, ilmunya banyak, tapi kita suplai dengan makanan yang haram. Sekali lagi, jangan pernah berharap dapat berkahnya anak yang soleh, Pak. Hati-hati. Urusan makanan, urusan harta, urusan duit bukan urusan sepele, Pak. Urusan yang azim. Bahkan dengan itu Nabi diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51 itu, Pak. Iya. 23 ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Hai para rasul, makan yang baik dan beramal salihlah. Rasul aja diingatkan ya, Pak ya. Apalagi selain Rasul diingatkan sama Allah. Insyaallah. Ya, Pak ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyuplai makanan atau minuman yang enggak jelas kepada anak-anak kita. Lebih baik anak-anak kita kelaparan daripada mengkonsumsi harta yang haram. Itu, karena akan menghilangkan keberkahan. Jangan bermaksiat, Pak. Mungkin bisa jadi anak kita hari ini susah diatur, susah untuk menerima ilmu, ya, banyak melakukan kemaksiatan, pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin disebabkan harta yang kita berikan kepada mereka, Pak. Ayo kita introspeksi bersama. Anak kita itu nggak akan pernah nakal kalau dari sumbernya itu tidak salah ya, Pak ya. Karena harta yang haram itu panas dia, Pak. Kalau harta itu yang dikonsumsi adalah harta yang haram, itu akan panas di dalam tubuhnya, Pak. Tubuh yang panas itu akan gelisah. Orang yang gelisah tidak akan pernah tunduk, akan sulit untuk patuh kepada Allah. Ayo, ini nasihat untuk pribadi saya dan kepada seluruh kepala keluarga yang hadir pada saat hari ini. Ya, Pak ya, berikan yang paling halal untuk anak kita. Lebih baik kita nggak makan daripada anak-anak kita nggak makan ya, Pak ya. Itu biasanya orang tua. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maksiat poin yang kedua. Poin yang ketiga, cinta dunia dan takut mati. Ini faktor yang ketiga, Pak. Cintanya kepada dunia itu habis-habisan, sehingga melalaikan dari urusan akhirat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa, ya Pak. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu memilih urusan dunia daripada akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam An-Nasa'i,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Sungguh kelak kalian itu akan diperebutkan sebagaimana hidangan yang diperebutkan. Maka pada saat itu para sahabat bertanya, "Awamin qillati bina yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, tidak, bal antum yauma idzin katsir. Tapi jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gusa'is sail. Tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut itu dari musuh kalian dan Allah meletakkan kepada kalian itu al-wahnu. Apa wahan itu wahai Nabi? Wahan itu adalah cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Itu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya apa Pak? Yang saya seret dalam maknanya ini adalah tidak totalitas di dalam beramal. Ya Pak ya. Ja'a rajulun muqanna'un bil hadid. Ada laki-laki mendatangi Nabi Pak. Ya Nabi, uqatil summa uslim. Wahai Nabi, aku ikut perang, lalu nanti aku masuk Islam. Apa kata Nabi? Tidak, aslim summa qatil. Tidak seperti itu. Masuk Islam baru kamu berperang. Fa aslama wa qatala fakutila. Dia masuk Islam, ikut berperang, lalu terbunuh Pak. Dia belum pernah sholat, belum pernah sedekah, belum pernah melakukan amal soleh melainkan perang itu aja Pak. Masuk Islam langsung ikut perang. Keningnya saja belum pernah sujud kepada Allah Pak. Masya Allah, masuk Islam, ikut berperang, lalu meninggal dunia. Apa kata Nabi? Hadar rajul, laki-laki ini amila qalilan, beramal sedikit, wa ujiro katsira, diberikan pahala yang banyak. Masya Allah Pak. Total dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal dia ingin ikut berperang itu bukan apa namanya Pak ya, yang penting karena kecintaan dia perang gitu ya Pak ya. Tapi Nabi mengatakan masuk Islam dulu kamu, baru nanti berperang. Ada juga seorang Arab Badui Pak, ikut berperang sama Nabi Pak. Akhirnya ketika menang di tangan kaum muslimin, maka dia langsung pulang ke rumahnya Pak. Akhirnya ketika pembagian harta ghanimah, ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk membawa harta ghanimah dia. Diantarlah ke rumahnya. Ketika diantar ke rumahnya dia kaget. Apa ini? Tidak tahu. Hadza qismatun lak. Ini bagian dari Nabi untukmu. Bukan untuk ini aku berperang. Aku berperang di jalan Allah itu agar ada tombak atau anak panah yang menembus leherku ini loh. Ya, akhirnya yang membawa harta ghanimah tadi, udah kamu berikan aja langsung sama Nabi kalau kamu tidak ingin. Akhirnya dibawalah ke hadapan Nabi. Wahai Nabi, sesungguhnya aku ikut bersamamu itu bukan untuk mendapatkan ini, tapi aku ikut berperang bersamamu agar ada panah atau tombak yang menembus batang leherku ini. Ya sudah, nggak apa-apa, terima aja dulu, nanti kalau ada perang ikut lagi. Begitulah terjemahannya Pak ya, secara bebas. Lalu akhirnya ketika ada ekspedisi jihad selanjutnya Pak, dia ikut berperang. Dicari sama Nabi Pak laki-laki ini. Ternyata betul Pak, tembus Pak lehernya ini dengan 9 tombak Pak. Maka Nabi mengatakan dia telah jujur terhadap niat. Total dia Pak. Ketika melakukan sebuah amalan itu nggak ada embel-embelnya untuk mendapatkan dunia. Ada juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Pak. Ya.
Umar itu ketika mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, ya seluruhnya, ya engkau itu lebih aku cintai daripada seluruh apa yang aku miliki kecuali diriku sendiri. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tidak. Sampai engkau mencintaiku, ya, melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Al-an, sekarang wahai Nabi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, telah sempurna imanmu. Artinya apa Pak? Totalitas. Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk Pak, atau yang disebut dengan Jaisul Usroh, beliau menginfakkan seluruh hartanya sampai tidak ada satu koin, satu dirham pun yang ada di kantongnya dan untuk keluarganya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Insya Allah Pak. Bisa nggak kita berbicara seperti itu sama istri kita Pak? Dek? Saya paham kalau Bapak yang ngomong. Ya. Ya. Ada seorang bapak Pak cerita sama saya Pak, Mas Ustadz. Ya, anaknya sudah lulus semua, alhamdulillah, dari pesantren kita sudah lulus semua. Dia bercerita akhirnya ketika anaknya sudah selesai semua, cerita sama saya Pak. Ustadz, demi sekolah anak saya di pesantren Ustadz, seluruh gaji saya itu saya berikan untuk anak saya. Bahkan kami di rumah itu hanya makan nasi, bahkan jelantah sama garam, saya dan istri. Cuman saya selipkan 50.000 aja di sebuah tempat. Itu untuk persiapan, mana tahu nanti kalau mertua saya datang. Saya nggak ingin dibilang mertua saya itu saya miskin. Maka saya selipkan 50.000 itu. Maka ketika mertua mau datang, saya belikan makanan yang enak supaya saya tidak terlihat miskin dan tidak dibilang miskin. Padahal kami seperti itu setiap hari demi untuk anak-anak saya yang sekolah. Insya Allah Pak. Itu cerita sama saya di depan saya Pak. Luar biasa. Dalam perang Tabuk Abu Bakar Pak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, uangnya Abu Bakar As-Siddiq itu banyak digunakan untuk membebaskan budak yang beriman. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah yang kita kenal. Berapa Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar Pak? Yang tahu saya kasih Al-Quran gratis. 2 miliar. Tidak sampai 2 miliar. Satu apa Pak? Enggak sampai Pak. Monggo. Iya Pak. Tidak Pak. 350 tidak. 5 uqiyah. Apa itu satu uqiyah Ustaz? Satu uqiyah itu 32, sekian gram. 1 gramnya berapa sekarang Pak? 1 juta lah enaknya ya Pak ya. Kalau 32 juta. Kalau 5 uqiyah Pak, kalikan 5. 160 juta. Membebaskan budak beriman Bilal bin Rabah Pak, 5 uqiyah. Bisa nggak kira-kira Pak? Nah, kamu kan anak yatim piatu, saya biayai mulai dari SMP sampai kamu kuliah S3. 160 juta. Bisa Pak? Waduh, mikir. Ya Pak ya. Walaupun 160 juta itu ada di kantong kita, mungkin kita akan mikir ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Padahal sekarang anak-anak yatim Pak, ya, ya, itu membutuhkan pembiayaan dari kaum muslimin Pak.
mereka putus sekolah. Santri-santri yang notabene-nya keluarganya dari orang-orang yang tidak mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik kok, Pak, insyaallah. Kami punya data beberapa anak yatim, kalau nanti ada yang mau megang dia silahkan, Pak. Jadi orang tua asuh untuk anak-anak kita. Itu saat ini kami nanggung mereka semuanya, Pak. Insyaallah, bahkan Lazis ini, Pak, yang nanggung Lazis ini, Pak. Dari infak-infak yang Bapak berikan itu untuk anak-anak yatim, Pak. Ya, coba tanyalah berapa itu sebulan sekali disetorkan ke kami itu, Pak. Ya, 11 juta ya, Pak ya. 11 juta, Pak. Untuk anak-anak yatim. Jadi apa yang Bapak infakkan di jalan Allah itu, Bapak ikut berpartisipasi pendidikan untuk anak-anak yatim, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi harta-harta Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita beramal itu dituntut totalitas, Pak. Jangan lagi ada embel-embel dunianya. Kalaupun toh ada, jangan dijadikan sebagai sebuah pendapatan. Tidak baik itu, Pak. Itu adalah keberkahan di awal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal hari ini, beramal secara totalitas sebagaimana firman Allah tadi ya, Pak ya. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jam berapa, Pak? Masih panjang ya, Pak? Jam 4 ya, Pak ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sebab khariji, sebab dari luar, Pak. Kalau tadi asbabun dakhili, sekarang asbabun khariji, sebab-sebab dari luar. Yang pertama, asobiyah. Mengatakan kelompoknya lah yang paling benar. Selain kelompok saya, salah. Ya, Pak ya. Sampai-sampai, Pak, saya tadi perjalanan kemarin membuka postingan salah akun Facebook. Akun Facebooknya itu namanya Al-Ikhlas ya, Pak ya. Itu ketika Syekh Ali Jabir meninggal dunia, itu dikatakan, alhamdulillah telah tewas satu orang pendengki. Masya Allah. Padahal beliau itu pejuang Al-Quran loh, Pak. Yang membumikan Indonesia ini dengan Al-Quran. Hafiz Indonesia itu tidak lepas daripada besarnya kontribusi beliau untuk memajukan anak-anak cinta terhadap Al-Quran, Pak. Tapi ditulis itu, Pak, alhamdulillah telah tewas satu pendengki. Bawahnya itu Syekh Ali Jabir, Pak. Insya Allah. Ada juga dikatakan alhamdulillah telah mati salah satu penolong-penolong togut. Masya Allah, Pak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Asabiyah itu adalah bahwa kelompok dialah yang paling di atas kebenaran. Padahal kita faham dan kita mengerti kebenaran itu mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini berkumpul Bapak Ibu sekalian adalah faktor untuk mendapatkan kebenaran itu. Bukan mengklaim diri kita paling benar sehingga di luar daripada kita nggak benar, tidak, Pak. Nah, oleh sebab itulah akhirnya terjadi keretakan persatuan dan semaraknya perpecahan. Orang yang telah menganggap dirinya paling faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah mendiskreditkan kepada orang-orang yang di luar pengajiannya. Ini nggak benar, Pak. Ya, Pak ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi sebelum ngaji cerita sama kita ya, Pak ya. Banyak di antara para ikhwan itu ya yang saking Pak ya, semangatnya luar biasa setelah dia mendapatkan sedikit ilmu di luar daripada kajian dia, semuanya salah dalam tanda kutip.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 103. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Artinya terhadap agama Allah ini, Pak. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Jangan sampai kaum muslimin terpecah belah, Pak. Maka di antara salah satu strateginya yang dilancarkan oleh orang-orang PKI itu adalah belah bambu, Pak. Apa belah bambu, Pak? Itu diantara salah satu caranya PKI, Pak. Belah bambu. Kaum muslimin saling diadu domba. Sudah berapa lama, Pak, Muhammadiyah dan NU itu seolah-olah menjadi musuh selama, ya kan, Pak? Iya. Padahal NU dan Muhammadiyah itu adalah saudara muslim. Ya, Pak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu tidak ingin kaum muslimin ini bersatu, Pak. Tetapi Allah menginginkan kaum muslimin agar bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya terhadap agama Allah. Maka kaum muslimin ini mereka akan bersatu padu di jalan Allah, di jalan yang benar, Pak. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan, Pak. Ya, insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika kama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu. Dan telah disyariatkan, kami syariatkan kepada Nuh dan kepada kalian, dan sebagaimana yang disyariatkan kepada Musa, Isa. Apa itu isinya? An aqimuddin, tegakkan agama Allah dan janganlah berpecah belah. Ada, Pak, ya? Asy-Syura 42 ayat yang ke-13. Jadi syariat untuk berpegang teguh kepada agama Allah dan tidak berpecah belah itu adalah syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika terjadi sebuah perselisihan di antara kita, maka kita mendahulukan persatuan daripada memperuncing sebuah perselisihan. Ya, Pak, ya? Iya. Contoh ini, Pak. Kita habis sholat sunnah ini, atau habis sholat wajib lah. Orang yang di sebelah kita, Pak, langsung nyalami kita. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas. Kemudian kita diem aja. Wah, bid'ah itu. Apa kita begitu, Pak? Jadi gimana, Pak? Ya disalami saja. Ya, Pak, ya. Mungkin dia memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Ya sudah, salam itu kan secara umum, ya, Pak, ya. Iya. Assalamualaikum, ya kita salam, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan melarikan diri, Pak. Ya. Ya sudah disalami. Kalau kita tidak menyalami, itu mungkin akan muncul sebuah kesimpulan nanti dari dia. Kok nggak mau disalami? Ini eksklusif sekali, kan gitu ya, Pak, ya. Jangan. Walaupun berbeda pendapat. Ya, Pak, ya. Habis sholat, mereka berdoa. Kita zikir biasa. Ya sudah, Pak.
Jangan diperuncing, nggak usah diperuncing. Biar dia dalam pemahamannya sementara itu dan kita dalam pemahaman kita. Jangan kita frontal, jangan seperti itu. Itu bid'ah, jangan, Pak. Menasehati seseorang di khalayak ramai itu bukan menasehati namanya, Pak. Tapi mempermalukan dia, sebagaimana pesan Imam Asy-Syafi'i kepada kita, Pak. Kalau ingin menasehati kepada dia, datang ke rumahnya 4 mata. Kita bincang-bincang tentang urusan agama. Ya, Pak ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang yang berilmu dan dia orang yang orang berilmu kalau berjumpa dengan orang berilmu, ketika terjadi perselisihan pendapat, maka akan lapang dada dia, Pak. Ketika ada terjadi perselisihan. Tapi kalau orang yang tidak berilmu jumpa sama orang tidak berilmu, tegang ini uratnya, Pak. Nonjol semua uratnya yang di sini, Pak. Nah, itu tidak. Lawang Imam Malik, Pak, sama Imam Syafi'i pernah berselisih pendapat kok, Pak. Imam Syafi'i pernah berselisih pendapat sama muridnya. Dan muridnya itu saya bilang lebih kurang ajar daripada Imam Syafi'i sama Imam Malik, Pak. Yaitu nanti silakan di Google dicari ya, Pak ya. Perselisihan antara Imam Syafi'i dan Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la. Itu perselisihannya sengit, Pak. Dan nasihat untaiannya Imam Syafi'i luar biasa kepada Yunus itu, Pak. Jadi terjadi perselisihan antara Yunus dengan Imam Asy-Syafi'i ini, Pak. Akhirnya Yunus itu ghadiba, marah dia, Pak. Berdiri dari majelisnya Imam Syafi'i langsung pergi, Pak. Seperti contohnya saya ngasih kajian, Pak. Ada yang nggak sependapat sama saya, dia berdiri langsung pulang dia, Pak. Itu kira-kira menurut etika beretika tidak, Pak? Enggak. Imam Syafi'i tidak, Pak. Akhirnya Imam Syafi'i mendatangi rumahnya Yunus bin Abdul A'la di waktu malam hari. Kenapa di waktu malam hari dipilih Imam Syafi'i, Pak? Supaya tidak ketahuan orang lain. Dan ketika masuk, sendalnya Imam Asy-Syafi'i dibawa masuk, Pak. Supaya menyangka manusia tidak ada tamu. Untuk merahasiakan kehormatan kaum muslimin ini loh, Pak. Pesannya Imam Syafi'i yang saya singkat ya, Pak ya. Yang saya hafal itu, ya Yunus, laqad jama'nallaha fi masail atufarriquna mas'alatun. Wahai Yunus, Allah telah mengumpulkan kita di berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Apakah kita akan berpecah belah gara-gara satu masalah? La tuhawwilil intisar fi kullil ikhtilafat. Jangan engkau selalu ingin merasa menang di setiap permasalahan yang engkau miliki. Insya Allah, Pak. Masih panjang sekali itu. Ya, Pak ya. Pesannya luar biasa dan sangat mendalam. Jangan engkau selalu merasa mau menang sendiri ketika terjadi sebuah perselisihan. Insya Allah. Silahkan, Pak ya, dibuka di Google, itu luar biasa pesan beliau, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dinamakan perselisihan ketika terjadi dua dalil yang seolah-olah kontradiktif, yang dua-duanya itu punya dalil, Pak. Tapi kalau yang satu nggak punya dalil, yang satu punya dalil, itu namanya bukan perselisihan. Terjadi perselisihan itu ketika ada dua hadis atau dua dalil yang seolah-olah kontradiktif. Ya, Pak ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai ribut dulu, Pak, di sebuah pesantren. Saya tidak sebutkan pesantren itu. Ya. Ketika ba'da ruku itu, Pak, ba'da ruku, ya, ustadznya itu kembali Allahu Akbar, kembali sedekah, Pak. Tapi yayasannya itu enggak sedekah, Pak. Gara-gara ini ribut, Pak. Gara-gara sedekah ba'da ruku. Padahal itu hadisnya sama. Ya, Pak ya. Yaitu ketika ruku hadisnya itu berbunyi, maka kembalilah seperti posisi awal. Posisi awal itu yang bagaimana? Posisi sebelum sholat seperti ini, ataukah posisi sebelum
Ruko, kalau sebelum ruko kan begini ya Pak ya. Kalau sebelum sholat kita seperti ini. Maka itu terjadi peruncingan Pak. Gara-gara satu masalah. Akhirnya qadarullah pesantren itu bubar Pak. Iya. Saling berselisih antara yayasan dengan gurunya gara-gara sedekep ba'da ruku'. Insyaallah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi perselisihan, maka kita dahulukan persatuan. Itu ya Pak ya. Itu sebab yang pertama dari sebab dari luar. Sebab yang kedua Pak, yaitu adalah pendidikan yang mengkhawatirkan. Ya Pak ya. Musuh-musuh agama Islam ini betul-betul menyadari Pak. Dia sadar betul bahwa peranan keluarga, peranan pendidikan di dalam keluarga itu tidak boleh diremehkan. Maka akhirnya mereka membuat pesan-pesan atau sebuah proyek bagaimana cara menghancurkan pendidikan kaum muslimin. Maka dibentuklah pendidikan ala sekuler yang menjauhkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Ustadz berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah saja, nggak usah berbicara urusan politik. Padahal politik itu dari bagian Islam. Kalau berbicara itu dicekal, itu ya Pak ya, di penjara dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usaha-usaha mereka itu untuk menghancurkan pendidikan anak-anak kita dimulai dari satu, dekadensi moral, menghancurkan akhlak anak-anak kita Pak. Insyaallah. Atau yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pikiran Pak, dicuci otaknya kaum muslimin Pak. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat generasi muslim hari ini Pak, akhlak mereka gimana Pak? Sedih kita ya Pak ya. Sedih banget Pak, Masya Allah. Melakukan perzinaan di semak-semak. Makanya saya bilang Masya Allah, kalau orang miskin zinanya di semak-semak, kalau orang kaya zinanya di hotel. Masya Allah. Rusak moral anak-anak kita ya. Itu tujuan yang pertama dari pendidikan yang ingin mereka rusak Pak. Tujuan yang kedua adalah merusak wanita muslimahnya. Para perempuannya dirusak Pak. Dipropagandakan kepada mereka bahwa perempuan itu harus meninggalkan tugasnya yang utama. Apa tugas utama seorang wanita itu Pak? Menjaga keluarga dan mempersiapkan generasi yang baik. Jadi tugas seorang ibu itu ya Bu ya. Tugas seorang ibu itu cuma dua. Satu, taat sama suami. Yang kedua, menyiapkan generasi yang terbaik. Tentu menyiapkan generasi yang terbaik tidak lepas dari pendidikan seorang ibu. Maka ibu mulai dirusak oleh orang-orang kafir. Di antara salah satu contoh yang ingin mereka rusak adalah tata cara budaya barat diberikan kepada mereka. Bagaimana mempropagandakan bahwasanya hijab syar'i itu yang menutup aurat wanita itu adalah bentuk salah satu diskriminasi HAM. Wanita itu kan pengen bebas, nggak usah pakai hijab, nggak usah menutup auratnya. Kenapa Islam mengekang dengan hal yang seperti itu? Betul kan Pak? Iya. Makanya sampai Allahu yarham Ustadz Abdullah Sungkar itu mengatakan
dalam versi barat, semakin minim baju yang dipakai, maka semakin maju peradaban dunia. Bayangkan coba Pak. Islam tidak. Itu ya Pak ya. Tidak seperti pendapat mereka. Kemudian dimunculkan pemahaman bahwa kedudukan perempuan itu harus sama dengan laki-laki yang disebut dengan transgender. Kalau warisan laki-laki dapat 2, perempuan juga dapat 2, nggak boleh 1. Gitu Pak. Kalau laki-laki menikah boleh 4, perempuan juga boleh 4 lakinya. Gitu Pak. Masya Allah. Lawang saya lihat di daerah Sulawesi itu ya Pak ya. Seorang istri selingkuh sama seorang laki-laki, laki-lakinya itu Pak, Masya Allah, dihajar sampai habis kok Pak, sampai tenggorokannya tuh mau putus kok lehernya Pak. Itu kalau 2 apalagi 4. Berbeda keadaan perempuan sama laki-laki itu Pak. Ya Insya. Maka Allah meletakkan kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu ya Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, propaganda-propaganda yang sejenis itu ya disuarakan kepada para wanita seolah-olah benar, padahal hakikatnya itu salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai seorang peneliti itu mengatakan, kalau engkau ingin melihat sebuah negara maju atau tidak, maka lihatlah para wanitanya. Maka ketika wanitanya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka negara itu akan maju. Maka ketika engkau melihat seorang wanita taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti rahim seorang generasi yang keluar dari rahimnya adalah generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak jauh dari rahim yang taat Pak kepada Allah. Dan itu mulai diserang para wanita kita Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, tujuan mereka yang ketiga adalah merusak generasi muda, anak-anak kita Pak ya, dengan upaya mendidik mereka di tempat-tempat pengasuhan yang jauh dari keluarga agar mudah untuk dirusak. Ada beasiswa ke Amerika, ada beasiswa ke Iran, tempatnya orang-orang Syiah, ada beasiswa ke Belanda. Ya Pak, ya Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita itu Pak ya. Seorang anak yang pulang dari perkuliahan di Amerika Serikat membawa pemahaman sekuler itu ya Pak ya. Akhirnya terjadi perselisihan pendapat dengan kedua orang tuanya. Perselisihan yang sangat hebat. Disebabkan apa Pak? Salah olah asuh yang diberikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk anak-anak muda ataupun anak-anak kita hari ini, jangan dilepaskan peran pendidikan kepada orang lain, kecuali tempat yang benar-benar kita yakini dia mampu untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda ya di dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tualah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Maka peran orang tua tidak boleh lepas dari pendidikan anak. Anak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang sering hadir dalam pendidikan anak Pak, dalam keluarga itu, yaitu seorang ibu. Maka ibu pulanglah, hadirlah dalam pendidikan untuk anak-anak kita.
Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya Pak ya, anak-anak kita dirusak dari segi apanya hari ini Pak, seluruhnya Pak. Ya, apalagi dengan adanya ini ya Pak ya, gadget ya. Apa? Ya, gadget lah tulisannya ya Pak ya. Itu mulai dirusak. Makanya Pak, berikanlah ini kepada anak kita kalau dia itu telah memahami ilmu Allah dengan baik dan benar. Ini termasuk harta loh Pak. Ini termasuk harta. Allah berpesan kepada kita, wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan engkau berikan harta kalian kepada para sufaha. Sufaha itu maknanya apa Pak? Anak kecil yang belum tahu tentang urusan itu. Maka kalau orang tua memberikan sebuah harta yang belum bisa digunakan oleh seorang anak, maka tentu harta itu akan disalahgunakan oleh anak-anak kita Pak. Kalau anak-anak kita megang HP biasa digunakan untuk apa Pak? Mobil-mobilan. Itu Pak, kalau sering kita kasih, kemudian kita ambil itu HP-nya, kira-kira reaksinya apa Pak? Marah, guling-guling ya Pak ya. Masuk peceraian tetangga. Iya Pak. Itu anak kita Pak. Iya. Bukan pengalaman. Anak saya terus terang nggak saya kasih HP Pak. Iya. Nggak saya kasih HP. Nah kalau anak-anak kita Pak megang HP kemudian nengok YouTube ya, nengok Ustadz Adi Hidayat, wah kan bagus ya Pak ya. Kemudian nengok Ustadz Abdus Somad, alhamdulillah, Zainuddin MZ atau Ustadz Abu Rusdan dan yang lain sebagainya. Ya mungkin kita akan berikan ya Pak ya. Tapi ketika megang HP dibuka YouTube nanti ya cara pocong menghantui anak-anak muncul nanti Pak. Iya, bentuk kuntil anak dibuka nanti tuh Pak. Anak-anak itu suka yang aneh-aneh Pak. Ya. Dan itu nanti Pak akan dipraktekkan kepada saudaranya. Coba kalau nggak percaya Pak, setelkan setiap hari film Ultraman Pak. Itu nanti saudaranya akan jadi korban dari Ultraman itu Pak. Iya. Dan dia akan ambil posisi Ultraman itu. Padahal nggak ada yang keluar. Iya Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Karena seluruh apa yang ada di dunia ini sudah berada di dalam genggaman kita, yaitu gadget hari ini Pak. Insyaallah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian tujuan yang keempat, mereka merusak masyarakat. Masyarakatnya dirusak Pak, pemahamannya. Ya. Dengan menyebarkan kerusakan dan kehancuran, sehingga keluarga, individu dan masyarakat seluruhnya dapat dihancurkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Itu yang keempat, tujuan daripada Ghazwul Fikri. Yang kelima, yaitu membatasi konsep ibadah hanya dalam ritual ibadah saja. Kalau urusan sholat, puasa, zakat, haji, infak, baca Quran terserahlah. Tapi kalau urusan politik jangan pernah sekali-kali ikut campur. Itu diantara salah satu proyek mereka Pak. Kaum muslimin dibiarkan kalau dalam urusan sholat, dibiarkan dalam urusan zakat, infak, dibiarkan dalam urusan haji, dalam urusan puasa dibiarkan kaum muslimin Pak. Tetapi kalau mereka mencoba mengurusi atau ikut campur dalam urusan politik, maka mereka akan ditangkap. Betul itu Pak. Ya makanya bagaimana umat Islam ini tidak boleh terjun dalam urusan politik. Apalagi masalah naudzubillah min dzalik, demokrasi ini ya Pak ya, adalah sarana untuk menghancurkan Islam yang paling kuat.
maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah yang paling besar ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari semuanya ini tidak lepas daripada keseriusan kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kita jalin persatuan dengan saudara kita, tidak memperuncing permasalahan, perselisihan yang terjadi. Kemudian jaga diri kita, istri kita, anak-anak kita dari berbagai macam peperangan yang diluncurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peperangan pemikiran namanya, Pak, atau yang disebut dengan ghazwul fikri, perang fikiran. Karena pada hakikatnya mereka paham kalau memerangi kaum muslimin dengan kekuatan, mereka nggak akan pernah bisa menang. Tapi kaum muslimin diperangi fikirannya, Pak. Bagaimana yang dulunya taat sama Allah dan Rasulnya berubah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum. Saya akhiri, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.